Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya bakal melakukan video hands-on untuk bagian lab configuration resource to launch an instance with public access. Ya, jadi di sini kita itu ditugaskan untuk membuat sebuah jaringan publik ya, yang mana itu akan membuat sebuah floating IP address dan juga key pair, lalu various atau variasi security di grup ketentuan yang ada di dan kita akan melaunch sebuah instance dengan public access. Lalu di sini kita akan lihat beberapa ya, outcome yang akan ada pada lab kali ini. Yaitu kita akan membuat sebuah public network dan its associated subnet. Lalu di sini juga kita akan membuat sebuah konfigurasi dari sebuah router dan kita juga akan membuat sebuah security group rules and security group ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah keamanan dan aturan keamanan itu sendiri. Lalu ada membuat sebuah key pair and floating IP. Nah, di sini ada launch and instance with public access. Nah, lalu di sini kita akan mengkonfirmasi dengan masuk ke dalam workstation ya. Di sini saya sudah masuk ke workstation-nya. Nah, di sini kita udah masuk ke workstation-nya. Kita select tempat sini. Kita masuk passwordnya. Oke, kita ke sini lagi. Nah, di sini kita bakal melakukan public main review start. Oke, kemarin. Nah, di sini lab hasil public main review. Nah, di sini kita akan menginstall semua resource yang kita butuhin di sini ya. Nah, jadi kita sambil tunggu untuk apa namanya penginstalannya dan kita bisa baca di instruksi selanjutnya yaitu as the operator satu user create the provider data center. Ya, jadi di user satu ya di operator satu itu kita diminta untuk membuat sebuah data center untuk external network ya dengan subnet 172.255.250 dan kita mengikuti spesifikasi yang ada di sini seperti namanya itu provider data center, habis itu share-nya yes ya, habis itu eksternal yes, dan sini providernya flat, terus physical untuk namanya, terus network gateway, DNS dan apa namanya location pool ya. Nah, sini kita tunggu ya. Ya, di sini kita sebentar saya cek dulu. Cek cek cek. Cek cek. Oke, jadi ini apa? Buka cek. Oke, cek. Sebentar, sebentar. Oke, ambil nunggu ya, cek cek. Oke, masuk ya. Alright. Nah, di sini kita udah melakukan install apa namanya kebutuhan di lab kali ini dan kita bakal masuk ke dalam sebuah apa namanya source operation ya. Jadi di sini ya, kita klikin source tab operator. Nah, kita enter ini untuk kita pindah ke sebagai operator ya, sebagai user operator production RC. Nah, di sini kita bisa masukin ini sini ya, OpenStack network create, yaitu kita di sini membuat sebuah network ya, membuat network yang mana di sini itu spesifikasinya eksternal, lalu dia itu share, artinya bisa dibagi. Lalu juga di sini minim provider main network
main type flat. Lalu di sini main feeder main VHD vehicle 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 main network data center. Oh, kita di sini kayaknya salah deh. Coba kita ulang. Set network create store group apa? Habis itu tak apa ya. Baru meminjam habis terkesudahan. Hmm. Hmm. Thailand. Thailand. Trade. Leader. Trade. Center ya. Misalnya. Oke, di sini kita udah baca dengan spesifikasi yang sudah ditentukan. Nah, kita lanjut untuk membuat sebuah profile dengan satu kecil, satu kecil dua lima puluh dan eksternal networknya itu dari ya, eh, dari 101 sampai 189. Dan di sini kita pakein juga untuk DHCP-nya. Ya, jadi kita sudah OpenStack. Ya, jadi sini kita masuk ke OpenStack subnet create ya. Lalu kita masukin apa-apa yang ada di dalam si subnet kita. Ini kan kita membuat sebuah subnet baru ya. Dan di sini kita masukin nih print apa isinya itu mau apa aja. Di sini kita mau masukin subnet gateway DNS location, node DHCP networknya gitu ya. Oke. Subnet and range 132.255.250 titik 124 122 titik 25 titik 25 titik 25 terus membahas dengan saya titik 25 titik 25 titik 254 terus dan kalau Menko start dengan 122 titik 122 titik 25 titik 25 titik 1 titik 1 koma sama dengan 112 titik 25250 titik 189. Lalu di sini kita juga masukin no main DHCP. Lalu di sini kita masukkan juga main network feeder main data center
Lalu kita masuk ya ke provider subnet. Kita belum tahu. Oke, di sini kita udah membuat sebuah subnet ya yang udah kita tentuin ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya si DNS name servernya. Oh, di sini dan oh ya DNS name servernya ya. Terus gateway-nya kita berapa di sini udah kelihatan semua. Oke, kita lanjut ke step yang kedua yang mana kita sebagai developer satu kita berarti perlu install Oke, production asset. Nah, di bagian kedua ini kita mau coba bikin sebuah production router satu ya. Nah, nanti ini bisa menjadi sebuah to connect it the production. Jadi bisa agar connect ke production subnet satu dan di sini dan ke external gateway ke provider data center gitu ya. Oke, kita lanjut ya untuk membuat sebuah router ya. Konsisten, provider, create production router satu. Oke, setelah kita membuat sebuah router satu dengan statusnya di sini sudah aktif ya, kita bisa lanjut untuk mengkonekkannya antara router ke production subnet satu gitu. Ya, di sini kita tambahin dulu ya untuk si router ke mana gitu ke subnet dan production subnet. Instead router at subnet production router satu. Ya, subnet satu. Nah, di sini kita sudah mengkonekkan antara si router ke subnet production router dan production subnet yang udah kita buat sebelumnya. Dan di sini kita bakal membuat sebuah external gateway untuk si routernya ya. Jadi di sini kita masuk dulu ke OpenStack-nya. Open Stack sub add gateway provider and data center for the chain dot satu. Nah, di sini untuk bagian 2 ya, untuk si bagian router itu udah kita selesaikan penugasannya dan kita bakal lanjut ke bagian membuat sebuah security group production sec group satu dan menambahkan sebuah aturan yang yang diikuti di table gitu ya. Jadi kita ngikutin aturan yang ada di table. Oke, kita bakal lanjut untuk membuatnya. Di sini kita masuk ke OpenStack group ya dan membuat production sec group satu. OpenStack security itu lihat production and set group. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah eh, production set group baru ya di sini. Itu grup satu di sini kita bisa lihat production set group satu. Oke, kita lanjut ya untuk menambahkan aturan yang ada di set group ini, yaitu keamanan yang mengizinkan akses SSH. Kita kasih ya aturannya. Set security group row
lihat ini protokol TCP, ini DST, ini port. Portnya kita pakai dua-dua di sini. Production dan set group. Nah, di sini kita sudah melakukan sebuah apa namanya perizinan ya untuk akses SSH di sini pakai port yaitu dua-dua di sini. Dan kita tambahin keamanan yang mengizinkan HTTP koneksi melalui default portnya yaitu 80. Ya, di sini kita kasih ya apa tag security group. Lalu create naming protocol TCP ini DST import 80. Astaga iya boy, lupa gue kasih production track group 1. Oke, di sini kita udah membuat sebuah perizinan untuk HTTP connection dengan default portnya yang 80 itu. Dan di sini kita mau tambahin security atau perintah ya, aturan keamanan melalui ICMP protokol. Ya, di sini kita buat ini OpenStack security group create main protocol ICMP. Lalu di sini production main set group 1. Nah, di sini kita udah membuat sebuah ICMP atau perizinan ICMP ya. Di sini kita bisa lanjut ke langkah yang keempat yaitu membuat sebuah production key pair yang mana key pair ini akan men-separate save sebuah kunci keamanan ya, yaitu di home student download production key pair 1.prem ya di sini. Menggunakan chmod nih di sini itu command to protect the private key file. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ya. Di sini open stack fire create. Nah, di sini kita mau apa? Production name production name fire 1. Ini kemana? Ke home slash ini slash download slash production name fire 1 dot m. Oh, dia nggak temu ya. Oke, coba kita tahu lah. Di sini kita pakai open stack file yang kita paste tadi. Oke. Oke, di sini bisa ya. Tadi kita kesalahan kayaknya untuk penulisannya. Kayak dengan ini kita masuk ke CH mode. What the what the hell? Oh, what? Oh, stopnya kenapa nih?
Waduh. Titik. Oke, jadi kita mau kembali untuk kapannya video selanjutnya ya. Karena tadi laptopnya saya mati, jadi saya ngulang lagi dari awal dan di sini saya lanjut ya. Untuk membuat sebuah apa namanya ini ya. Tadi kita udah sampai sini. Tak, sebentar sebentar di sini kita paste. Oh, udah. Nah, jadi kita udah sampai sini untuk membuat sebuah key pair ya. Di dalam halaman ini, lalu di dalam folder ini, lalu kita di sini masuk ke dalam channel mode, terus lalu kita masuk ke foldernya, atur folder ini mau kemana gitu. Di sini kita udah lakukan download production keeper ppm. Nah, di sini kita lanjut nih untuk membuat sebuah random floating IP dengan nama itu provider data center ya. Membuat create a floating IP address in the provider data center network. The floating if IP may differ from the output in the example below. Ya, jadi di sini kita masukin dulu ya, kita buat sebuah OpenStack dulu. Oke, lalu di sini kita usah create provider dan data center. Lalu kita lanjut ya untuk bagian yang membuat sebuah instan dengan nama yang production server 9. Untuk display OpenStack server create. Di sini kita artinya membuat sebuah uh, server ya, OpenStack server ya, dengan penanya ketentuan yang ada di sini yaitu dengan image-nya relevan, flavor default, NIC netnya itu udah yang mengikuti yang sebelumnya udah kita buat production network, security-nya juga yang udah kita buat sebelumnya, dan key name-nya juga yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita masukin aja ya. Default. Terus dari sini kita masukin ya mesinnya. Ya copy paste gue ke soal penulisannya. Security untuk production set, set group Q name key file center kita masuk ke production server 9. Mungkin ada yang typo deh. Ini bagian LS jadi ya ini coba aja coba masih sama aja ya udah kita copy paste aja ya. Handphone tayo. Uy, Oi, handphone. iya.
itu pasta ya. Nah, di sini jadi proses business the group renamed production to pair wide production. Ditunggu ya 7 menit untuk membaca production server ini. Lalu kita bisa ketik untuk asosiasikan floating IP address dengan instannya. Kita di sini tunggu agak lama. Set that server active virtual server dengan mesti kita buat. Kita kembali terus ini. Kita tunggu ya. Anu, yang di sini. Telepon. Kemudian kita lanjut ya. Coba pasang lagi apa nih? Ini kita coba kawan kita coba. Kita tandai lainnya ID. Produk sampai ambil lagi kita masukin 1.2 atau 2.5 itu tercapai dengan Pak. No voting IP ada no voting IP yang ditemukan. What? Coba kita backtracking dulu ya untuk cek kita itu dapat IP-nya berapa. Oh, satu info kah? Coba kita cek ya. Kita cek ya. Ini 160. Nah, ini dia dua upet nih. Coba kita cek tahu. Terus ini sama dengan kedua satu tujuh dua titik dua lima puluh titik enam. Nah, di sini ada ya HTML. Nah, coba kita mungkin kita kita pakai pasta aja ya. Cek kalau kita SSH udah berhasil dan di sini coba kita ping
pun bisa juga mengkategorikan sampel dan di sini bisa pink ya dan berhasil dan di sini kita coba exit. Oke, di sini kita tahu berhasil. Nah, di sini itu cara untuk pakai dashboardnya. Cuma kita cukup aja kita kita akhir aja untuk friends. Nah, jadi segitu aja pilihan soal saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.